Assalamualaikum kawan-kawan sekalian. Ini adalah Oh iya, pagi. kan bentar lagi Ramadan tuh. Iya. Aku udah ditanya TU nanti untuk ceramahnya. Pengisi ceramah. Ya, nanti kalau saya juga masuk, Pak Burhan juga masuk katanya. Janganlah. Ya, saya bilang iya betul, dia tuh. Aku bilang Pak Burhan ini. Jangan bilang Ustaz. Nggak ada ceramah aja yang tak bisa. Salah satu, kakek ngobrol kemarin itu di mobil bisa tuh. Itu beda, itu cerita kalau di depan mahasiswa. Sama begitu juga ceramah, sama aja. Jadi Pak Burhan juga aku bilang. Ya Pak Burhan juga semua katanya. Jangan begitu maunya Ustaz. Akhirnya oke. Jadi kantor Atahan siap, aku bilang siap. Siap mendukung ya. Siap mendukung ceramah Kapan itu? Ramadan. Bulan 3 ya? Jadi setiap orang akan berceramah. Berapa menit? 7 menit aja. Kultum ya. Boleh 7 menit. Kalau antum kan sudah biasa jadi khotib di Masjid Besar Agung di Maros, Iya, Pangkep, iya betul. Sulawesi Selatan. Betul. Lengkap kan sudah? Kemarin kita baru baca artikel itu bahwa di Maros itu ternyata terdapat sebuah lukisan yang setelah dites karbon melalui tes yang paling termutakhir, terdapat jejak di situ. Betul jejak. Iya. Hapus jejakmu berarti ya? Enggak, terdapat jejak di situ sejauh 51.000 tahun. Jejak seni tertua di dunia, Ustaz. 50.001 tahun. Nanti kawan-kawan bisa cek itu, saya lupa namanya apa. Dan itu lebih tua dari jejak seni yang ada di Eropa. Nah, selama ini kita kan belajar sejarah khususnya bahwa peradaban yang tertua itu adalah di Eropa. Ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Adalah kampungnya saudara kita ini, Hebat kan gua? Ustadz Muhammad Hakim Al-Faqih. Orang Makassar, orang Bugis, dia memang sudah dari kemana-mana dia Ustaz. Sampai ke Australia. Di Aceh juga ada tuh dinasti raja-raja Bugis. Iya. Australia tuh yang namakan tuh orang Sulawesi Selatan, Pak. Iya. Aus. Australia gitu. Australia. Aus. Jadi sama orang aborigin, Australia. Datanglah orang sana ya kan. Jadi begitu ceritanya kawan-kawan. Ternyata kita harus berbangga bahwa peradaban yang paling tua di dunia saat ini tercatat melalui sains adalah Indonesia. Aku dulu teringat sekawan aku waktu di kampus, orang Iran ini. Dia bilang, dia membanggakan lah, sejarah Iran itu adalah sejarah yang sejarah yang sangat tua, peradaban yang dulu berperang dengan Romawi gitu kan, dia bilang. Jadi termasuk peradaban tua. Bilang lah ya kan, wah kalian salah, bilang. Indonesia itu, Nusantara itu, daerah kami itu sebenarnya lebih tua dari peradaban manapun di dunia. Nah, ini belum tahu tadi tuh, kalau misalnya penemuan terbaru ada tempat itu ya, di sebuah gua di Pangkep sebelum itu. Jadi kamu pernah tahu nggak kalau manusia itu sebelum jadi manusia itu ada namanya manusia purba. Manusia purba itu manusia yang belum jadi manusia. Jadi apa bilanglah sama dia, kami di Indonesia sebelum manusia ini ada, kitalah manusia pertama, bilang gitu. Nabi Adam itu kemungkinan turunnya di Indonesia. Ada namanya peradaban
Atlantik ya, Sundaland bilang gitu. Ngarang aja kamu katanya gitu kan. Gak percaya coba cek ini, Homo sapien bilang gitu. Pak, lihat sini, udah oke belum? Apa itu? Aku mau lewat. Masih kanan lagi, kanan lagi, masih bisa kanan lagi. Oke, lewat, masih ada jarak. Orang ini terlalu ke kanan ya ngambil ininya. Jadi bilanglah sama dia, Indonesia itu manusia belum jadi manusia di dunia ini, kita sudah ada orangnya. Jadi semua peradaban tua itu sebenarnya berasal dari Indonesia. Bilang gitu aja loh. Tak percaya? Nih, cek di Google. Penulisnya itu orang yang diakui secara akademik lah. Walaupun itu tidak inilah ya. Ada missing link, ada yang terputus dari itu. Karena menurut Islam itu kawan-kawan, memang ada manusia-manusia yang awalnya dulu manusia, tapi karena saking bejatnya, saking rakusnya terhadap kekayaan dunia ini, saking ya kera itu rakus ya, kera itu rakus, identik dengan sifat rakus. Dia sudah dapat 1 mau 2, sudah dapat 2 mau 3. Jadi manusia yang terus diperbudak oleh keinginannya, maka dia dipermisalkan seperti kera. Makanya dalam Al-Quran itu kunu qiradatan khasiin, maka jadilah kamu kera-kera yang hina. Khasi itu apa nih? Ya, Hina ya. Jadilah kamu kera-kera yang hina karena kerakusan tadi. Makanya kawan-kawan, kita tidak boleh rakus. Kita harus sadar bahwa kita ini hanya sementara nih di dunia ini, menikmati kekayaan, menikmati kesenangan, termasuk menikmati kemiskinan. Kemiskinan itu harus bisa dinikmati kawan-kawan. Jangan merasa sedih, jangan merasa gundah. Kenapa? Semakin kita miskin, semakin banyak pahala yang kita dapatkan sebagai bekal kita menuju akhirat. Jadi ada lagunya tuh. Semakin ku dekat, makin kau jauh. Itu lagunya gitu. Semakin kau dekat, semakin kau jauh. Tak pernah. Itu maksudnya ya. Kalau kita miskin, kita jangan semakin jauh dari Tuhan. Itu maksudnya itu. Karena apa? Allah memberikan kesempatan kepada kita sebagai orang miskin untuk berusaha lebih keras. Tuhan itu dalam menilai tidak sama orang miskin memberi 1.000 ya, atau memberi cepek 100.000 kepada orang yang membutuhkan daripada orang kaya memberikan 100.000 yang sama kepada orang yang membutuhkan. Tidak sama pahalanya, saudara-saudara. Jadi bisa jadi karena 100.000 itu menguasai seluruh hajat hidupnya dalam satu hari itu. Ketika dia beri itu 100.000, sama dengan orang kaya beri 100 miliar. Karena itu 100 miliar itu yang menguasai kehidupannya dalam satu waktu misalnya. Bisa jadi Ustaz. Ada nggak 100 miliar? Ada ya, 100 miliar gitu lah ya. Iya. Bisa sama itu pahalanya itu Ustaz. Karena yang dinilai itu nilai maknawinya, bukan nilai jumlahnya. Kalau nilai jumlahnya ya nggak adil lah Tuhan. Masa orang susah, gimana semakin kaya seseorang semakin inilah ya, semakin banyak pahalanya. Tidak, bahkan semakin miskin seseorang semakin banyak pahalanya kalau niatnya betul-betul karena ibadah. Jadi begitu, kembali ke topik kita. Setelah kita cerita sama kawan tadi, bilanglah kalau peradaban Indonesia itu lebih tua. Bilang, kalian punya peradaban Persia 2500 atau
3.500 sebelum Masehi ya. Apa? Iya, 3.500 sebelum Masehi. Kita bahkan 51.000 sebelum Masehi. Wa ja'alnakum syir'atan wa minhaja. Kami telah jadikan manusia itu berkaum-kaum, Syu'uban wa qabail. syu'uban wa Bukan qabail. syir'atan wa minhajan. Itu syir'atan Lain lagi. lain itu ya. Itu masalah bahwa agama itu satu. Itu agama yang menuhankan Tuhan yang Maha Esa. Bukan itu. Enggak. Jadi syu'uban wa qabaila lita'arafu, ya, supaya kita saling mengenal, saling ada golongan ini lebih kuat dia di bagian pertanian. Enggak. Jangan disuruh kerja kantor, dia dibantu supaya pertaniannya semakin maju. Enggak. Ada yang suka ngatur-ngatur, nah, dia juga dibantu supaya dalam pengaturannya itu tidak terjadi miss. Enggak. Iya, betul gitu ya. Jadi begitulah kawan-kawan Dan enggak. diskusi kita pada pagi yang cerah tanggal 25 Desember ini yang bertepatan dengan perayaan Natal Jadi antum mau dan merayakan tahun baru. Nah, kebetulan nih. Ya, itu pembahasan lain lagi, Iya. buatin aja lagi tuh nanti Tidak bahas. apa-apa, sambung aja ya. Kan orang kita ngomong-ngomong sambil melihat situasi dan keindahan kota Qatar ini yang sangat rapi. Dibilang orang tidak ada negara Muslim yang bagus katanya. Semuanya terlibat dengan pertengkaran, terlibat dengan kerusuhan, peperangan. Tidak, ini Qatar salah satunya adalah negara Muslim yang penduduknya beriman, ya. Sabar, patuh aturan, taat aturan, karena hukumannya juga sangat strict dan baguslah untuk semua orang ya. Law enforcement namanya. Law enforcement, apa itu? Iya. Namanya hukum tidak pandang bulu. Hukum tidak pandang bulu, semuanya memiliki hukum yang sama. Kita bicara sedikit lah ya tentang Natal itu. Boleh nggak kita ucapkan Natal? Saya pribadi mengatakan boleh, tapi ada alasannya. Dalam Al-Quran juga ada ayat yang menyatakan Nabi Isa itu ya, ketika masih dalam kandungan, ketika sudah baru lahir, masih umurnya kecil itu, jadi dia menyebutkan apa? Assalamun alayya. Ada nggak ayatnya? Pernah dengar tuh? Halo. 25. Oke. Thank you. Assalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu ada dalam Al-Quran. Selamatlah kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Nggak bisa. Natal dia lahir. Iya, jadi Natal dalam definisi kita itu adalah kelahiran gitu ya. Terserah dia mau lahir dalam perspektif umat Nasrani, lahirnya tanggal 25, tanggal 27, tanggal Januari, terserah. Yang penting umat Islam itu tidak pelan-pelan Ustaz. Yang penting umat Islam itu tidak masalah dalam mengucapkan Nggak selamat ada Bapak. Nggak ada. Natal. Itu menurut Pak Burhan. menurut yang pelan-pelan San. Yang menurut anak ketahui, silahkan yang kawan-kawan yang lain merasa cocok dengan pendapat itu atau tidak. Itu menurut Pak Burhan. Jangan diikuti kawan-kawan. Cukup biasa aja. Silahkan diikuti kalau mau ikut, kalau tidak silahkan. Jadi itu adalah Cukup biasa aja. Yang Ke- berpendapat begitu teman-teman gak usah ikut ya. kebijaksanaan. Ya. Teman-teman. Kena tuh San, enggak?
Kalau kena kan bunyi dia. Kalau udah bunyi nggak bisa dihapus lagi. Itu pendapat Pak Burhan, jangan diikuti ya kawan-kawan. Ya, kalau pendapat Pak Hakim dia tidak mau Nggak boleh. Natal berpikir itu nggak boleh. berpikir jauh sekali. Tapi kami tetap hidup berdampingan dan berdamai serta tinggal dalam satu kamar. walaupun beda pendapat. Iya, jangan ikuti itu pendapat sesat itu Pak. Yang sembarangan itu ada ayat Quran ya men. Bukan sesat gimana? Sesat itu sesat. Nggak boleh sembarangan. Begitu kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya. Assalamualaikum.